Bab 12. Ujian bagi selir Lishu. Keesokan harinya setelah pertemuan tidak resmi dengan utusan dari wilayah barat, Jin Shi menerima sepucuk surat dari Mao Mao. Aku menemukan petunjuk mengenai perempuan berambut putih di sebuah desa bernama Danau Emas. Kabar itu datang pada saat yang bisa dibilang sangat tepat. Atau justru sangat tidak tepat. Utusan dari wilayah barat yang dimaksud adalah salah satu utusan dari Xiaoh yang pernah berkunjung ke Li tahun sebelumnya, seorang wanita bernama Aileen. Ia dan rekannya sangat mirip, sampai-sampai orang akan mengira mereka saudara kembar. Namun wanita satunya lagi, Ayla. Situasinya ternyata jauh lebih rumit. Saat kunjungan sebelumnya, Ayla mengenakan ikat kepala merah, sedangkan Aileen memakai biru. Kali ini seluruh pakaian Aileen berwarna biru. Karena menjalankan misi rahasia, ia tidak mengenakan pakaian mencolok. Sebagai gantinya, ia memakai kuju shengi, jubah berujung melengkung yang umum dikenakan di negeri Li. Sebenarnya, Jin Shi bukan orang yang seharusnya bertemu langsung dengannya. Terakhir kali mereka bertemu, Jin Shi sedang menyamar sebagai wanita. Dan dengan sangat memalukan, Aileen mengira dirinya adalah roh bulan. Selain itu, Jin Shi sedang sangat sibuk. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan pembicaraan kali ini dan siapa yang mengarahkannya. Ternyata, Lahan. Jin Shi memang sudah merasa Lahan sedang merencanakan sesuatu ketika berada di ibu kota barat. Namun ia yakin orang seperti Lahan tidak akan melakukan sesuatu yang mencurigakan, sehingga ia tidak terlalu memikirkannya. Bukan karena ia begitu mempercayai Lahan, melainkan karena ia sedikit memahami cara berpikir pria itu. Lahan memiliki obsesi terhadap angka yang indah dan angka yang tidak indah. Jin Shi sendiri tidak benar-benar mengerti maksudnya. Namun ia tahu satu hal. Lahan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan standar keindahan versinya sendiri. Sekitar setengah dari apa yang disampaikan Aileen memang sudah diperkirakan Jin Shi. Separuh sisanya benar-benar di luar dugaan. Meski begitu, semuanya masih masuk akal. Ternyata Lahan sendiri sudah mengetahui dua hal yang dibawa Aileen. Dan anehnya, ia sama sekali tidak menunjukkan reaksi berarti. Namun ada satu topik yang benar-benar membuat kepala Jin Shi berdenyut. Ekspor bahan pangan. Atau suaka politik. Sebelumnya Lahan memang sudah membicarakan soal ekspor umbi bernama ubi jalar. Tanaman itu sangat menjanjikan. Bisa tumbuh di tanah yang kurang subur. Hasil panennya bahkan berkali-kali lipat dibandingkan padi. Bahwa Lahan bisa membawa gagasan seperti itu sesaat setelah kembali ke ibu kota membuat Jin Shi kembali menyadari betapa luar biasanya klan La. Akibatnya, selama 2 minggu sejak kepulangannya, Jin Shi nyaris tidak pernah tidur. Pekerjaan yang menumpuk saja sudah cukup berat. Kini justru bertambah banyak lagi. Belum lagi urusan di istana belakang yang sama sekali belum selesai. Masalah baru kembali muncul. Jin Shi harus menemukan alasan yang cukup kuat agar birokrasi menyetujui ekspor ke Xiaoh. Mengatakan bahwa ekspor itu bertujuan mengantisipasi wabah hama jelas tidak akan cukup. Semua langkah pencegahan terhadap wabah sebenarnya sudah ia lakukan. Para pejabat birokrasi hanya akan bergerak jika mereka merasa bencana itu benar-benar mengancam diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin menambah pekerjaan hanya karena kecemasan yang belum tentu terjadi. Itulah kenyataannya. Karena itu Jin Shi menyiapkan alasan lain. Para tahanan yang ditangkap setelah pemberontakan klan Shi akan dijadikan tenaga kerja paksa di bidang pertanian. Tidak seorang pun akan keberatan jika lahan baru dibuka untuk tujuan tersebut. Dan lahan kosong masih sangat luas di bekas wilayah kekuasaan klan Shi, yaitu Shihoku Shu. Sekarang setelah cengkraman klan Shi atas daerah itu hancur,
negosiasi tentu akan jauh lebih mudah. Lagi pula, banyak di antara para tahanan itu memang dulunya petani. Pada dasarnya mereka hanya kembali mengerjakan pekerjaan lama. Bahkan mungkin sedikit lebih berat daripada sebelumnya. Jinshi sendiri tidak perlu turun tangan secara langsung. Sudah ada seseorang yang akan mengurus semuanya. Seorang pejabat tinggi yang ditugaskan memimpin Shihokushu setelah kehancuran klan Shi. Pria itu memang lahir dan besar di sana. Ia juga membangun karirnya dari pejabat daerah hingga mencapai posisinya sekarang. Daerah itu pernah mengalami kelaparan besar. Ketika Jinshi menjelaskan bahwa penanaman ubi jalar dapat mencegah tragedi serupa di masa depan, usul tersebut langsung diterima dengan antusias. Tenaga kerja yang dibutuhkan pun dapat direkrut langsung di Shihokushu. Masih banyak anak laki-laki ketiga dalam keluarga petani yang tidak memiliki hak atas tanah warisan. Kalau bekerja di istana belakang dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada negara di bawah pemerintahan Permaisuri Agung, maka proyek ini pun bisa dipandang dengan cara yang sama. Sampai di situ rencana Jinshi selesai. Ia memang sangat cakap, namun bukan seorang jenius. Masih banyak rincian yang harus disempurnakan. Namun urusan itu akan diserahkan kepada orang-orang yang menjalankannya. Tentu akan ada tekanan. Tetapi mereka harus mampu mengatasinya. Jinshi sebenarnya tidak suka hanya melempar pekerjaan kepada orang lain. Sayangnya, masih banyak tugas lain yang menunggunya. Ia memang hampir selalu bekerja melebihi batas kemampuannya. Namun setidaknya ia tahu mana pekerjaan yang benar-benar menjadi tanggung jawabnya. Jinshi memang tidak memiliki banyak bawahan yang benar-benar dapat dipercaya. Tetapi, beberapa orang tetap ada. Masing-masing memiliki keahlian dan bidang yang paling cocok bagi mereka. Sambil memikirkan surat dari Mao, Jinshi mengangkat cangkirnya. Pelayan pribadinya yang selalu sigap, Suiren, langsung menyadari cangkir itu telah kosong. Astaga! Sambil tersenyum, ia menuangkan jus lagi. Jinshi memperhatikannya sejenak. Lalu tanpa berpikir panjang menyerahkan surat Mao kepadanya. Menurutmu, siapa yang sedang senggang sekarang? Ada beberapa orang yang baru kembali. Kalau begitu pilihkan satu yang cocok. Baik. Suiren menyentuh pipinya sambil berpikir. Bagaimana kalau kita memakai orang baru? Sepertinya akan menarik. Yakin aman? Tanya Jinshi dengan sedikit ragu. Namun Suiren hanya tersenyum semakin lebar. Kapan aku pernah salah? Jinshi hanya bisa tersenyum pahit. Kepercayaan dirinya memang luar biasa. Suiren dulu pernah melayani langsung permaisuri janda. Bahkan Mao pun tidak pernah benar-benar mampu mengunggulinya. Wanita itu termasuk orang yang menjaga keselamatan permaisuri janda selama berada di lingkungan istana belakang yang penuh intrik. Permaisuri janda yang telah mengandung kaisar sekarang ketika usianya bahkan baru sedikit di atas 10 tahun. Jinshi selalu yakin bahwa Suiren ditempatkan di sisinya sebagai bentuk perhatian seorang ibu dari permaisuri janda. Suiren tersenyum tipis. Kalau Yang Mulia masih belum percaya padaku, boleh kuberitahu satu rahasia kecil. Ia mendekat lalu membisikkan sesuatu ke telinga Jinshi. Mata Jinshi langsung membelalak. Benarkah? Tentu. Aku mengetahuinya ketika sedang memberi sedikit hukuman. Rahasia yang dibisikkan Suiren sebenarnya sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan Jinshi. Namun, bagi dirinya secara pribadi, informasi itu sangat berharga. Meski begitu, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Hukuman, seperti apa yang sebenarnya ia maksud?
Namun akhirnya Jinshi memutuskan bahwa ada pertanyaan yang memang lebih baik tidak ditanyakan. Sesekali tuan muda juga pasti ingin menang, bukan? Kata Suiren sambil tersenyum manis. Gerakannya tampak begitu anggun dan muda meski usianya sudah tidak lagi belia. Namun sesaat kemudian ia kembali menjadi pelayan yang tenang dan sempurna seperti biasanya. Akan segera kurus. Ia membungkuk hormat. Lalu meninggalkan ruangan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Jinshi yakin Suiren pasti akan menangani semuanya dengan baik. Karena itu ia mengalihkan pikirannya pada pekerjaan lain. Misalnya, masalah lain yang dibawa oleh utusan khusus Aileen. Bahkan bagi Lahan sendiri, berita itu tampaknya merupakan sesuatu yang baru. Jinshi sebenarnya sama sekali tidak ingin mendengarnya. Kalau bisa, ia ingin menutup telinganya. Berita itu bahkan nyaris membuat senyum sempurnanya runtuh. Masalah itu tentu saja berkaitan dengan perempuan berambut putih. Dan gara-gara urusan itu, Jinshi kembali kehilangan kesempatan mengunjungi toko obat di distrik hiburan. Perempuan berambut putih sudah ditangkap. Kabar itu sampai kepada Mao Mao 2 hari setelah kejadian di desa dan rawa. Surat yang ia kirim pasti membutuhkan waktu 1 hari untuk sampai. Artinya, segalanya berlangsung secepat mungkin. Orang yang membawa kabar tersebut adalah Basen. Sedangkan yang mengantarkan Basen ke toko adalah Ukyo. Ia kebetulan melihat pemuda itu berdiri dengan canggung di aula depan rumah Verdigris. Begitu Mao Mao mengatakan bahwa Pak Irin sedang bersama tamu hari itu dan tidak berada di rumah. Wajah Basen tampak jauh lebih lega. Toko obat terlalu sempit untuk berbicara. Karena itu Mao Mao meminta sang nyonya menyiapkan sebuah ruangan. Di rumah bordil memang banyak kamar yang cocok untuk percakapan rahasia. Asalkan Chou U tidak menemukannya. Bocah itu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan. Kalau mencium ada percakapan menarik, ia pasti langsung menyelonong masuk. Untung saja Ukyo bersedia mengalihkan perhatian Chou U. Mao Mao menyesap teh yang baru saja disajikan. Begitu ya? Aku mengira reaksimu akan lebih heboh. Kata Basen. Percayalah. Aku benar-benar terkejut. Rupanya Basen masih belum terbiasa membaca ekspresi Mao Mao. Kalau Jinshi atau Gao Shun yang berada di sini, mereka pasti langsung menyadari kerutan tipis di antara alisnya. Setelah mengetahui bahwa perempuan berambut putih menggunakan merpati sebagai jaringan pengiriman informasi, mereka segera membalik keadaan. Mao Mao semula mengira mereka paling banter hanya bisa membaca salah satu surat, menangkap kurirnya, lalu memperoleh sedikit petunjuk. Ia sama sekali tidak menyangka semuanya akan berjalan semudah ini. Yang benar-benar menjadi penentu adalah mereka berhasil mendapatkan bantuan. Dengan bantuan itu, Mao Mao mendatangi pria tua yang memuja Dewa Ular. Ia yakin pria itu tetap memikirkan keselamatan adiknya yang licik beserta cucunya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, kedua perempuan itu pasti berkaitan dengan perempuan berambut putih. Pria tua itu memang bisa terus bungkam. Namun hal itu tidak akan menyelamatkan kedua perempuan tersebut dari hukuman. Karena itu, Mao Mao mendesaknya agar berpihak kepada mereka. Kalau mau menyebutnya pemerasan, silakan saja. Kami mengawasi kandang merpati. Begitu seseorang datang mengambil pesan, kami langsung menangkapnya. Orang itu membawa kami menuju villa milik seorang pejabat tertentu, kata Basen. Mereka kemudian menunjukkan pejabat itu kepada adik si kakek beserta cucunya. Kedua perempuan tersebut langsung mengenalinya. Bahkan, mereka juga menyebut beberapa pejabat lain yang berteman dengannya. Hasil penyelidikan akhirnya mengungkap bahwa
Salah satu pejabat itulah yang selama ini menyembunyikan perempuan berambut putih. Rasanya antiklimaks sekali. Tapi aku tetap penasaran. Kenapa ada orang yang sampai segitunya melindunginya? Tanya Mao Mao. Para pejabat itu perokok ganja berat. Selain itu, di rumah tersebut ditemukan sisa-sisa zat yang diduga opium. Ah, tentu saja. Kalau seseorang sudah kecanduan narkotika, ia bisa melakukan apa saja demi mendapatkannya. Dan untuk berhenti, dibutuhkan tekad yang luar biasa besar. Pelajarannya, jangan pernah main-main dengan obat berbahaya. Berani sekali kau bilang begitu. Basen memandangnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Mao Mao pura-pura tidak melihatnya. Sebaliknya ia mulai memikirkan ramuan apa yang akan dibuat hari itu. Rupanya Basen memang datang hanya untuk menyampaikan kabar tersebut. Tugasnya sebenarnya sudah selesai. Tangannya pun telah sembuh. Perbannya sudah dilepas. Meski begitu, Mao Mao tetap tidak mengerti. Kenapa mereka tidak mengirim surat saja? Atau setidaknya menyuruh orang lain datang? Tidak ada alasan bagi Basen untuk repot-repot datang ke rumah Verdigris lalu ketakutan melihat para pelacur. Anehnya, walaupun pesannya sudah selesai disampaikan, Basen sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pulang. Ia justru beberapa kali melirik Mao Mao. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Setelah beberapa saat, Mao Mao akhirnya bertanya, "Ada sesuatu, Tuan Basen?" "Ehem." "Bukan." Basen kembali terdiam. Mao Mao sebenarnya penasaran. Namun, ia sama sekali tidak ingin ikut campur. Apapun masalahnya, kemungkinan besar akan membawa kerepotan. Dan lebih buruk lagi, kemungkinan besar juga berhubungan dengan Jinshi. Lebih baik menjauh. Sejak berpisah di ibu kota barat, Mao Mao belum pernah bertemu Jinshi lagi. Satu-satunya komunikasi mereka hanyalah surat tentang perempuan berambut putih. Balasan Jinshi pun hanya berisi urusan pekerjaan. Semoga saja dia berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Menurut Mao Mao, itulah jalan yang paling damai. Sayangnya, dunia ini tidak cukup baik untuk memberikan kedamaian hanya karena seseorang menginginkannya. Akhirnya Basen menarik napas panjang. Ia menatap Mao Mao tepat di mata. Tekadnya tampak sudah bulat. "Aku ingin bertanya. Kalau seorang perempuan terlambat datang bulan, apa berarti dia hamil?" Mao Mao hanya terdiam. Lagi-lagi, pria ini benar-benar tidak pernah bisa ditebak. Basen mengernyit melihat tatapan meremehkan yang diterimanya. Namun wajahnya justru semakin memerah. Sejujurnya, Mao Mao sendiri bingung harus menanggapi bagaimana. Jangan-jangan dia ditipu perempuan? Kalau dipikir-pikir, bukan hal yang mustahil. Dalam urusan percintaan, Basen memang terlihat sangat tidak berpengalaman. Di dunia ini tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan setelah minum terlalu banyak. Dan mengingat status Basen, pasti banyak perempuan yang sengaja mendekatinya. Namun kali ini, Mao Mao tahu ia tidak boleh menggodanya. Ia harus bersikap serius. "Tuan Basen, meski mungkin Tuan merasa ditipu, kalau memang seorang pria sejati, Tuan harus bertanggung jawab." Basen menatapnya dengan wajah benar-benar kebingungan. Kalau anak itu memang anak Tuan, Tuan harus melakukan hal yang benar. Bukan berarti perempuan itu boleh memanfaatkan Tuan. Tapi, tunggu dulu. Apa yang sebenarnya sedang kau bicarakan?
Tentang perempuan malang yang Tuan hamili. Aku tidak menghamili siapapun. DUG. Basen menghantam lantai dengan kepalan tangannya. Benturannya begitu keras sampai Mao Mao merasa tubuhnya hampir terangkat. Yang dipakai bahkan tangan kanannya. Apa dia tidak takut lukanya terbuka lagi? Kalau begitu, kenapa bertanya seperti itu? Begini. Mulut Basen kembali membuka dan menutup. Lalu akhirnya ia mendekat dan berbisik di telinga Mao Mao. Ini soal selir Lishu. Mao Mao membeku. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mao Mao menatap Basen dengan mata membelalak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Memang, selama perjalanan mereka terlihat memiliki hubungan yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau saja mengabaikan perbedaan status mereka, Basen dan Lishu sebenarnya tampak cukup serasi. Tunggu dulu. Kapan mereka punya kesempatan melakukan hal seperti itu? Selama perjalanan, rasanya tidak ada waktu sedikit pun. Memang Mao Mao tidak mungkin mengawasi mereka 24 jam sehari. Tetapi, apa pernah mereka terlihat begitu dekat? Ia berusaha mengingat-ingat. Sementara pikirannya kacau, tangannya secara refleks membuka lemari obat. Ia mengeluarkan sebungkus ramuan lalu meletakkannya di depan Basen. Ini obat penggugur kandungan yang cukup aman. Ramuan itu memang selalu ia sediakan untuk para pelacur. Basen menatapnya beberapa saat. Lalu berkata dengan sangat sopan. Boleh aku memukulmu? Aku tidak yakin bisa mengendalikan tenagaku. Justru karena ia berbicara sesopan itu, Mao Mao tahu Basen benar-benar marah. Ia sadar dirinya tidak mungkin selamat kalau dipukul pria sekuat itu. Dengan tenang ia pun menyimpan kembali obat tersebut. Basen berdeham. Ia meneguk teh dingin di depannya, berusaha meredakan wajahnya yang memerah karena malu sekaligus kesal. Maksudku, ada seseorang yang sangat terhormat sedang berada dalam situasi sulit. Rupanya Basen berusaha mati-matian agar tidak menyebut nama maupun kata ganti orang. Akibatnya, cara bicaranya menjadi sangat berbelit-belit. Ketika seseorang meninggalkan suatu tempat cukup lama, lalu kembali lagi ke tempat itu, ia harus menjalani pemeriksaan yang sama seperti saat pertama kali masuk. Tempat itu, tentu yang dimaksud adalah istana belakang. Oh, jadi begitu. Mao Mao menepuk lututnya pelan. Memang ada aturan ketika seorang perempuan memasuki istana belakang. Kalau laki-laki harus menjadi kasim. Perempuan pun memiliki syarat tertentu. Memang tidak se-ekstrem para pria. Namun, istana belakang jelas tidak menginginkan seorang perempuan masuk dalam keadaan sudah mengandung. Karena itu setiap perempuan baru diizinkan masuk setelah dipastikan sedang mengalami menstruasi. Memang ada pengecualian. Misalnya ketika seorang perempuan mendapat izin pulang sementara untuk menemui keluarga calon suaminya. Nama calon suami tersebut akan dicatat. Kalau perempuan itu kemudian hamil, mereka tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Biasanya perempuan seperti itu juga sudah keluar dari istana sebelum anaknya lahir. Namun, Lishu telah meninggalkan istana belakang hampir 2 bulan. Dan statusnya adalah selir tingkat tinggi. Mustahil ia bisa begitu saja kembali tanpa pemeriksaan. Masalahnya sekarang, sudah lebih dari sebulan sejak ia pulang dari ibu kota barat. Jadi, selir Lishu terlambat datang bulan. Basen mengangguk muram. Kalau melihat usianya, menstruasi yang tidak teratur bukan hal aneh. Ditambah lagi perjalanan jauh pasti sangat melelahkan. Kalau sedikit terlambat, sebenarnya masih wajar.
Itu kalau dilihat dari sisi medis. Namun fakta bahwa Basen sampai datang sendiri dan bahkan mengetahui masalah pribadi seperti itu, berarti ada persoalan lain. Apa yang akan terjadi bila seorang selir kekaisaran dicurigai hamil akibat hubungan dengan pria di luar istana belakang? Terlebih lagi, ia adalah salah satu selir utama kaisar. Dan alasan ia meninggalkan istana saat itu adalah karena ada kemungkinan ia akan dinikahkan dengan Jinshi, adik kaisar. Kalau Basen sudah mengetahui situasi ini, berarti Jinshi juga pasti mengetahuinya. Kasihan sekali gadis itu. Kalau bukan karena nasib buruk, mungkin dia memang tidak punya nasib baik sama sekali. Mao Mao benar-benar bersimpati kepada Li Shu. Semua kesialan yang menimpanya sama sekali bukan salahnya. Selama ini saja ia sudah sering dirundung dan diremehkan. Kalau orang-orang mulai mengira ia bertunangan dengan Jinshi, tatapan iri dari mana-mana pasti akan semakin menjadi-jadi. Namun, hamil? Sulit membayangkan Li Shu bisa hamil. Kaisar sendiri bahkan belum pernah benar-benar mengunjunginya. Semakin dipikirkan, Mao Mao mulai memahami maksud Basen. Jadi, Tuan ingin aku membuktikan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan selir Li Shu. Raut wajah Basen langsung berubah lega. Jadi kau bersedia? Tentu. Tapi aku harus bisa masuk ke istana. Aku ragu mereka akan mengizinkan seorang peracik obat biasa. Kalau tabib mungkin masih bisa. Soal itu jangan khawatir. Aku sudah berbicara dengan kepala biro medis. Dan tabib Luomen juga sudah bersedia ikut. Berarti semuanya sudah diatur. Kini Mao Mao mengerti. Basen rupanya datang setelah memastikan semua persiapan selesai. Adapun alasan Luomen ikut, kemungkinan karena Basen tidak mempercayai tabib gadungan. Sementara tabib laki-laki biasa juga tidak bisa begitu saja memeriksa seorang selir. Luomen, ayah angkat Mao Mao, menjadi pilihan yang paling tepat. Mendengar nama ayahnya membuat Mao Mao sedikit bersemangat. Sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Memang ia merasa kasihan pada Li Shu. Namun secara pribadi, ia justru senang bisa bertemu Luomen lagi. Sebaliknya, wajah Basen tetap muram. Sebenarnya Mao Mao sempat ingin bertanya lebih jauh. Namun saat itu ia tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, seorang utusan dari istana datang menjemput. Seperti biasa, Mao Mao menyerahkan penjagaan toko kepada Sazen. Tolong jangan lama-lama, katanya. Memangnya dia anak anjing peliharaanku? Pikiran itu langsung terlintas di kepala Mao Mao. Sazen memang selalu begitu. Sebelum berangkat, Mao Mao sudah memastikan Chou U sedang pergi berbelanja bersama Ukyo. Ia juga telah berbicara dengan sang nyonya. Bahkan wanita tua itu pun mengerti. Mustahil membawa Chou U ke istana. Meski Chou U tidak ada, kucing Mao Mao justru terus menggesek-gesekkan tubuhnya ke kaki Mao Mao. Akhirnya Mao Mao mengangkatnya dari tengkuk, lalu meletakkannya di atas kepala Sazen. "He, panas," gerutu Sazen. Namun wajahnya sama sekali tidak tampak keberatan. Sebaliknya, ia justru menikmati bulu putih lembut di perut si kucing yang menempel di wajahnya. Setiap kali dipanggil ke istana, mereka selalu memberinya pakaian baru agar penampilannya lebih pantas. Dan seperti biasa, pakaian itu tidak pernah diminta kembali. Karena itu setelah urusan selesai, Mao Mao biasanya menjualnya ke toko pakaian bekas. Atau melelangnya kepada para pelacur. Selain jubah biasa,
Kali ini ia juga menerima mantel luar berwarna putih. Cocok dijadikan semacam celemek tabib pada musim panas seperti sekarang. Kalau sampai mereka memanggil Mao Mao, berarti menstruasi selir Lishu memang masih belum datang. Untuk berjaga-jaga, Mao Mao menyiapkan Wen Jingtang, ramuan yang membantu melancarkan peredaran darah. Masih ada beberapa obat lain yang bisa digunakan. Namun ia memilih ramuan yang efek sampingnya paling ringan. Ia yakin Luomen pasti juga sudah menyiapkannya. Dengan pengalaman sebanyak itu, mustahil ayahnya tidak memikirkannya. Meski begitu, Mao Mao merasa Lishu mungkin akan lebih nyaman menerima obat dari sesama perempuan daripada dari seorang tabib Kasim. Kereta yang membawa Mao Mao melaju melewati halaman istana dan akhirnya berhenti di sebuah tempat yang tidak jauh dari istana belakang. Tempat itu berada cukup dekat dengan pavilion tempat Anshi, permaisuri janda, pernah mengundang mereka. Mao Mao mengenakan mantel luar putih itu meski cuaca cukup panas, lalu turun dari kereta. Di hadapannya berdiri sebuah pavilion yang ukurannya tidak terlalu besar, terletak tepat di antara kediaman permaisuri janda dan kediaman permaisuri yang sekarang. Bangunan itu tampaknya merupakan pavilion lama yang dahulu digunakan sebagai tempat tinggal selir kekaisaran sebelum istana belakang dibangun. Sedangkan bangunan tempat mendiang kaisar sebelumnya sering menghabiskan waktunya, tempat yang pernah dikunjungi Mao Mao tahun lalu, kini sudah tidak ada lagi. Tanpa bangunan itu, kawasan tersebut terasa jauh lebih sepi. Seseorang telah menunggu di depan pavilion. Seorang tabib berwajah lembut yang bertumpu pada tongkat. Luomen. Ah, akhirnya datang juga. Sambil menyeret salah satu kakinya, Luomen menghampiri Mao Mao. Meski mereka saling berkirim surat, sudah hampir 6 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu. Bersama Luomen berdiri 2 tabib lain yang tampaknya berasal dari biro medis. Keduanya bertubuh kecil dan sudah lanjut usia. Wajah mereka sama sekali tidak menakutkan, mungkin memang begitulah kebanyakan tabib. Atau mungkin mereka sengaja dipilih agar selir Lishu tidak merasa tertekan. Silakan lewat sini. Seorang wanita memanggil mereka. Ia adalah salah satu dayang selir Lishu. Mao Mao mengenal wajahnya, meski tidak tahu namanya. Sebaliknya, wanita itu jelas mengenali Mao Mao. Bahkan terdengar jelas bunyi decakan lidahnya. Rupanya sikap para dayang Lishu masih belum berubah. Atau malah lebih buruk daripada sebelumnya. Silakan. Wanita itu mulai berjalan memimpin mereka. Namun anehnya, ia membawa mereka melewati jalan yang sangat memutar. Naik ke lantai 2, lalu ke lantai 3, kemudian menuju ruangan paling dalam. Baru setelah itu ia berkata, "Maaf sekali, Nyonya ternyata sudah pindah kamar." Dia sengaja ya? Mao Mao mulai curiga. Ketiga tabib yang bersamanya hanyalah pria-pria tua. Mungkin karena itulah wanita tersebut merasa bebas mempermainkan mereka. Akhirnya mereka dibawa menuju kamar paling dalam di lantai 1. Ruangan itu tampak seperti kamar selir pada umumnya. Tentu saja umum menurut standar selir kekaisaran. Perabotannya begitu mewah sehingga rakyat biasa mungkin tidak akan pernah melihat benda-benda seperti itu seumur hidup mereka. Selir Lishu sedang berbaring di ranjang berkelambu. Di sampingnya berdiri kepala dayang yang sekarang. Mao Mao juga mengenalnya. Wajah wanita itu tampak sangat cemas. Begitu melihat ketiga tabib laki-laki memasuki ruangan, Lishu langsung menegang. Meski mereka semua sudah tua, tetap saja mereka laki-laki. Namun begitu menyadari Mao Mao ikut bersama mereka, ia tampak sedikit lega. Sayangnya, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian wajahnya kembali pucat.
Kali ini karena alasan yang sama sekali berbeda. Kami membawa seseorang sebagai pengganti, kata Luomen singkat. Kami pikir Yang Mulia mungkin akan merasa tidak nyaman diperiksa oleh kami. Sambil berkata demikian, ia menoleh kepada Mao Mao. Li Shu memang sedang dicurigai hamil. Kalaupun ternyata bukan. Sekadar muncul dugaan bahwa seorang selir utama berhubungan dengan pria selain kaisar saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Tapi kurasa kemungkinan itu hampir tidak ada. Li Shu terlalu mudah dibaca. Kalau benar terjadi sesuatu, rasanya mustahil ia bisa menyembunyikannya. Terutama dari Ah Duo yang selalu bersamanya selama perjalanan. Memang tidak ada yang bisa memastikan 100%. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Karena itulah kini Mao Mao berdiri tepat di depan ranjang Li Shu. Ia merenggangkan jari-jarinya pelan. Cara tercepat sekaligus paling sederhana untuk menyelesaikan masalah ini adalah memastikan apakah Li Shu masih perawan. Dan dalam hal seperti itu, Mao Mao yang tumbuh besar di distrik hiburan memiliki pengalaman yang jauh melampaui kebanyakan orang. Ia tahu berbagai cara untuk memastikannya. Ayo kita selesaikan secepat mungkin. Itu yang paling mudah untuk semua orang, kata Mao Mao. Apa? Tunggu. Jangan. Tidak mau. Li Shu menjerit panik. Tenang saja. Selesai sebelum Yang Mulia sempat menghitung serat kayu di ranjang ini. Selesai apa? Li Shu buru-buru mengulurkan tangan ke arah kepala dayangnya. Namun, Mao Mao lebih dulu menutup tirai ranjang. Sementara itu, ketiga tabib tua berdiri dengan sopan di sudut ruangan sambil membelakangi mereka. Untuk beberapa saat, yang terdengar hanyalah isak pelan Li Shu. Masih perawan. Tentu saja, kata Mao Mao datar sambil mengusap kedua tangannya dengan kain. Li Shu terbaring lemas di atas ranjang. Kepala dayangnya tampak kebingungan melihat keadaan sang majikan. Padahal, yang memeriksanya juga sama-sama perempuan. Mao Mao bahkan pernah melakukan pemeriksaan serupa ketika memastikan posisi bayi selir Gyokuyo yang sungsang. Namun rupanya, ia salah. Perempuan yang belum pernah berhubungan badan ternyata bereaksi jauh berbeda dibanding wanita yang sudah pernah melahirkan. Wajah Li Shu bahkan tampak lebih kelelahan dibanding saat rambutnya dicabut di pemandian dulu. Mao Mao, kau bisa sedikit lebih lembut, kata Luomen. Sayangnya, semua itu sudah terlambat. Dua tabib tua lainnya pun memperlihatkan ekspresi yang agak canggung. Tepat ketika Mao Mao berpikir semuanya telah selesai dan ia hanya perlu menulis laporan, terdengar suara seorang wanita dari luar. Permisi. Pintu terbuka. 3 orang dayang masuk ke dalam ruangan. Di depan mereka berdiri mantan kepala dayang Li Shu. Wanita yang dulu pernah dimarahi Jinshi. Seperti biasa, raut wajahnya sudah cukup membuat masalah. Bahkan, hari ini ia tampak jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Ya? Ada yang bisa kami bantu? Tanya kepala dayang yang sekarang. Secara jabatan, dialah yang seharusnya memimpin. Namun ia dulunya hanyalah seorang pencicip makanan. Menghadapi wanita yang dahulu menjabat sebagai kepala dayang jelas membuatnya gugup. Mantan kepala dayang itu sama sekali tidak memedulikannya. Tatapannya langsung beralih kepada Mao Mao dan para tabib. Apakah kalian sudah memastikan bahwa Yang Mulia masih suci? Tanyanya. Ya. Pemeriksaan baru saja selesai, jawab Luomen. Tatapan wanita itu langsung berpindah kepada Mao Mao. Tapi yang memeriksa bukan Anda.
melainkan perempuan itu. Dia jelas mengenal Yang Mulia. Menurut Anda tidak ada masalah dengan itu? Ia terang-terangan menuduh Mao Mao mungkin berbohong demi melindungi Li Shu. Mao Mao langsung merasa kesal. Kalau begitu, mau ikut memeriksa ulang bersamaku? Atau sekalian kita panggil bidan juga? Biar lebih yakin. Begitu mendengar usulan itu, wajah Li Shu dan kepala dayangnya langsung pucat. Kalau harus menjalani pemeriksaan memalukan itu sekali lagi, Li Shu mungkin benar-benar akan pingsan. Sementara itu, mantan kepala dayang hanya menggeleng pelan. Sikapnya seolah-olah dialah yang memegang kendali. Bahkan dibanding terakhir kali bertemu, ia kini tampak jauh lebih congkak. Alasannya segera terlihat. Di tangannya terdapat selembar kertas. Sejujurnya, aku berharap tidak perlu sampai sejauh ini. Tapi aku menemukan benda ini. Sebagai pelayan, aku merasa wajib melaporkannya. Ia meletakkan kertas yang tanpa kusut itu di atas meja. Begitu membaca isinya, Mao Mao langsung mengernyit. Surat cinta, kata mantan kepala dayang itu lantang. Ditujukan kepada pria selain Yang Mulia Kaisar. Saat itulah Mao Mao akhirnya memahami alasan mereka tadi sengaja diputar-putar sebelum dibawa ke kamar Li Shu. Bukan sekadar untuk mempermainkan mereka, melainkan untuk membeli waktu. Mantan kepala dayang itu memanggil seorang pejabat yang sudah menunggu di luar kamar. Mao Mao tidak mengerti mengapa wanita itu begitu bersemangat melakukan semua ini. Kalau selir Li Shu benar-benar dinyatakan bersalah, para dayangnya pun tidak akan lolos dari hukuman. Yang paling mengganggu pikiran Mao Mao justru hal lain. Benarkah surat itu ditulis oleh Li Shu? Tulisan tangannya ternyata sudah diperiksa. Dan hasilnya dipastikan memang milik Li Shu. Mao Mao dan ketiga tabib bahkan tidak diberi kesempatan berbicara dengan Li Shu. Mereka langsung diusir keluar dari paviliun. Tampaknya mantan kepala dayang itu sebenarnya ingin bergerak sebelum pemeriksaan Mao Mao selesai dilakukan. Namun karena taktik mengulur waktunya gagal, ia memilih memaksakan keadaan. Tak ada pilihan selain kembali ke biro medis. Mao Mao hanyalah orang luar. Sedangkan Luo Men dan dua tabib tua lainnya sama sekali bukan tipe orang yang suka berdebat. Kalau sudah diperintahkan keluar, mereka hanya bisa keluar. Setidaknya Mao Mao masih berniat menuliskan hasil pemeriksaannya secara resmi. Mantan kepala dayang memang bersikeras bahwa kesaksian Mao Mao tidak bisa dipercaya. Namun, bukan dia yang berhak memutuskan hal itu. Kalau tidak ada yang lain, setidaknya ketiga tabib tadi melihat sendiri keadaan Li Shu. Dan mereka tampaknya mempercayai hasil pemeriksaan Mao Mao. Itu tadi benar-benar keterlaluan, gumam tabib tua pertama. Tubuhnya tinggi kurus, mengingatkan pada pohon tua yang sudah meranggas. Benar sekali. Sampai-sampai sulit dipercaya, sahut tabib tua kedua. Tubuhnya gemuk dengan jari-jari bulat seperti sosis. Meski usianya tidak jauh berbeda dengan dua tabib lain, Luo Men adalah anggota terbaru di biro medis. Karena itu justru dialah yang menyiapkan teh untuk semua orang. Mao Mao sempat berdiri hendak membantu. Namun Luo Men menyuruhnya duduk kembali. Fokus saja menulis laporanmu. Di istana belakang memang selalu ada orang-orang seperti itu. Tapi setiap kali melihatnya lagi, tetap saja rasanya mengecewakan, kata tabib tua pertama. Betul. Aku bukan bilang semua perempuan itu jahat. Tapi memang ada perempuan yang bisa membuat seluruh ruangan terasa lebih gelap. Di istana utama juga sama saja. Mao Mao memiringkan kepala.
Cara bicara mereka terdengar seolah-olah mereka pernah bekerja di istana belakang. Tuan-tuan, kalian bukan Kasim, kan? Bukan. Tentu saja bukan. Dulu kami memang pernah bekerja di istana belakang. Tapi kami belum dikebiri. Kami berhasil keluar sebelum itu terjadi. Ah, Mao akhirnya teringat. Skandal terbesar dalam sejarah istana belakang memang terjadi puluhan tahun yang lalu. Seorang tabib diduga menghamili salah satu wanita di sana. Begitulah cerita resminya. Padahal, pelakunya sebenarnya adalah mendiang kaisar. Namun semua kesalahan dilimpahkan kepada tabib malang itu. Ia diasingkan bersama anak yang dilahirkan perempuan tersebut. Bagi birokrasi, masalah selesai. Sekarang memang hanya tabib gadungan yang bertugas di istana belakang. Namun pada masa itu, masih banyak tabib biasa yang bekerja di sana. Wajar saja. Saat itu mereka belum diwajibkan menjadi Kasim. Untung mereka sempat keluar, kata Luomen tenang sambil meletakkan cangkir teh di atas baki. Itu salahmu sendiri, Xiaomen. Kau selalu santai. Tidak pernah merasa ada hal yang cukup penting untuk buru-buru. Tabib tua pertama tertawa. Benar. Tapi kau banyak membantu kami waktu itu. Tabib tua kedua ikut tertawa. Keduanya tampak benar-benar menikmati obrolan tersebut. Sementara Luomen hanya tersenyum canggung. Dari cara mereka memanggilnya Xiaomen, jelas mereka sudah saling mengenal sejak lama. Tabib tua kedua kemudian menoleh kepada Mao. Jadi kau anak angkat Xiaomen? Kalau begitu, berarti perempuan aneh yang bernama Al. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, tatapan Mao berubah tajam. Tabib gemuk itu langsung menutup mulut. Gadis muda biasanya memang punya beberapa topik yang tidak ingin dibahas. Hormatilah itu, kata tabib tua pertama dengan bijaksana. Pengalaman memang membawa kebijaksanaan, pikir Mao. Syukurlah ada orang yang mengerti. Kembali ke pembicaraan tadi. Jadi memang sejak dulu selalu ada orang seperti mantan kepala dayang itu, tanya Mao. Ya. Orang-orang yang membuat kekacauan. Ketika Permaisuri Agung masih memerintah, para wanita di istana belakang saling menjatuhkan demi memperoleh kedudukan. Para pejabat dipilih berdasarkan kemampuan. Persaingan yang terjadi di istana luar pun tercermin di dalam istana belakang. Bahkan katanya dulu banyak mata-mata. Mata-mata. Mao mengangkat alis. Rupanya persaingan antar selir membuat mereka saling mengirim dayang untuk mencuri informasi. Kadang-kadang, bahkan dayang sendiri bisa berkhianat, kata tabib itu. Seorang dayang yang tidak puas dengan keadaannya sangat mudah dipengaruhi. Ia bisa dijadikan pion oleh pihak lain. Atau tekanan terhadap keluarga seorang dayang bisa dimanfaatkan agar ia mau bekerja sama. Akibatnya, peta kekuasaan di istana belakang bisa berubah hanya dalam waktu singkat. Keadaannya menjadi paling parah ketika permaisuri janda yang sekarang sedang mengandung. Wanita-wanita yang terbakar rasa iri bahkan berusaha membunuhnya. Itu benar. Aku sendiri tidak tahu bagaimana beliau bisa bertahan sampai akhirnya dilindungi oleh Permaisuri Agung. Itu semua berkat seorang kepala dayang yang luar biasa. Ia benar-benar hebat. Bahkan para pembunuh bayaran berhasil ia balikan untuk menyerang majikan mereka sendiri. Apa ini novel? Mao hanya menyeruput tehnya tanpa menunjukkan reaksi berarti. Pokoknya, sudah lama sekali aku tidak melihat sesuatu seburuk tadi, kata tabib tua pertama.
Ucapan itu membuat Mao Mao teringat sesuatu. Dari cara Tuan berbicara, sepertinya Tuan mengira ada orang lain di istana belakang yang sedang berusaha menjatuhkan selir Lishu. Memangnya menurutmu bukan begitu? Kalau bukan, kenapa seorang dayang bisa tiba-tiba berubah sejauh itu terhadap majikannya sendiri? Memang masuk akal. Selama ini mantan kepala dayang hanya sebatas merundung Lishu. Namun hari ini, ia benar-benar berniat menghancurkan hidup sang selir. Kalau berhasil, Lishu akan diusir dari istana belakang. Dan semua dayangnya akan kehilangan pekerjaan. Kalau beruntung hanya sampai di situ. Kalau tidak, mereka bisa menerima hukuman yang sama seperti majikan mereka. Menurutku, alasannya justru terlalu dangkal, kata Mao Mao. Kedua tabib tua itu saling berpandangan. Kalau kau anak Xiaomen, aku yakin kau gadis yang sangat pintar. Tapi, tidak semua orang berpikir sedalam dirimu, kata tabib tua pertama sabar. Aku tahu, jawab Mao Mao. Tapi tetap saja, orang seperti itu tidak memikirkan masa depan. Mereka hanya memikirkan harga diri. Awalnya mungkin cuma mengganggu orang yang mereka benci. Tapi begitu mendapat perlawanan, mereka justru semakin marah. Itulah cara termudah menciptakan mata-mata. Kau benar-benar suka cerita seperti itu, ya? Tabib tua kedua tertawa sambil memasukkan bakpao ke mulutnya. Sama seperti waktu kau bilang bahwa Pertapa Putih yang ramai dibicarakan orang sebenarnya hanyalah agen rahasia dari negara lain. Luomen menyeruput tehnya pelan. Di balik senyum kecilnya, terlihat jelas bahwa ia benar-benar mengkhawatirkan Lishu. Bersantailah. Begitu laporan putrimu selesai, nama selir Lishu akan bersih. Kata tabib gemuk itu mencoba menenangkan. Tapi surat cinta itu, kata Luomen pelan. Oh, soal itu. Gadis seusia dia memang sering menulis surat seperti itu. Memangnya apa salahnya sedikit berhayal? Memang memalukan. Apalagi kalau dia seorang selir utama. Tapi tinggal bilang saja surat itu latihan menulis untuk Yang Mulia Kaisar. Selesai. Lagi pula, surat itu tidak pernah dikirim, kan? Semua surat para selir memang harus diperiksa sensor sebelum keluar. Memang seharusnya begitu. Gumam Mao Mao. Namun, yang terus mengganggu pikirannya adalah kepercayaan diri mantan kepala dayang tadi. Wanita itu tampak terlalu yakin. Seolah masih memiliki kartu lain yang belum dimainkan. Luomen memandang ke arah luar jendela. Mao Mao. Ya? Sebentar lagi ada seseorang yang selalu datang pada jam segini sambil mengaku ini waktunya makan camilan. Kau yakin masih ingin berada di sini? Begitu mendengar itu, Mao Mao langsung menghabiskan teh di cangkirnya. Hampir bersamaan, terdengar suara siulan aneh dari luar. Tanpa membuang sedetik pun, Mao Mao segera membereskan barang-barangnya lalu membuka jendela di sisi berlawanan dari pintu masuk. Aku pamit dulu, katanya singkat. Kau memang anak yang aneh, kata salah satu tabib tua. Tepat saat kaki Mao Mao mendarat di luar jendela. Brak! Pintu ruangan terbuka lebar. Paman! Aku membawa Ji dan Gao. Mari makan bersama. Orang yang datang sambil membawa camilan itu tidak lain adalah si pria berkacamata berlensa tunggal yang eksentrik. Melihatnya, Mao Mao semakin yakin keputusannya kabur adalah pilihan yang tepat. Meskipun begitu, perasaannya tetap tidak tenang. Apa masalah selir Lishu benar-benar akan selesai hanya dengan laporan pemeriksaan itu? Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi.
Dan firasa buruk Mao Mao hampir selalu terbukti benar.